Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Andrianingsih dengan NIM 22042176. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi pada pertemuan ke-6 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dalam pertemuan kali ini, terdapat dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu Database Manajemen Sistem atau DBMS Manajemen Bank Data, dan yang kedua Administrator Database Intelijensi Buatan. Langsung saja masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai Database Manajemen Sistem atau DBMS Manajemen Bank Data. Database Manajemen Sistem adalah suatu bentuk sistem yang berguna untuk menyimpan data penggunaan secara yang tepat untuk mempercepat penyimpanan data, mempercepat dan mempermudah pemrosesan data, dan mempercepat pengambilan data. Database Manajemen Sistem adalah kumpulan data yang saling terkait dan seperangkat program untuk mengakses data tersebut. Pengumpulan data biasanya disebut sebagai basis data, berisi informasi yang relevan dengan suatu perusahaan. Adapun tujuan utama DBMS adalah menyediakan cara untuk menyimpan dan mengambil informasi basis data yang nyaman dan efisien. Selain itu, DBMS diharapkan untuk yang pertama, memungkinkan pengguna untuk membuat basis data baru dan menentukan skema basis data. Kemudian yang kedua, memberi pengguna kemampuan untuk meminta data dan memodifikasi data serta menggunakan bahasa query. Yang ketiga, mendukung penyimpanan data dalam jumlah yang sangat besar dan banyak dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang keempat, memungkinkan akses yang efisien ke data untuk permintaan dan memodifikasi basis data. Yang kelima, mendukung pemulihan basis data dalam menghadapi kegagalan, banyak kesalahan atau penyalahgunaan yang disengaja. Kemudian yang keenam, kontrol akses ke data dari banyak pengguna sekaligus. Adapun elemen dasar database yang pertama yaitu pemakai yang terdiri dari operator, programmer, database administrator. Kemudian yang kedua, elemen isi data. Elemen ini perlu meninjau cara kerja komputer secara fisik. Dan yang ketiga, elemen penyimpanan yang membutuhkan tempat yang disebut dengan memori. Adapun bentuk-bentuk data DBMS, yaitu yang pertama, hierarchical database, yaitu biasanya digunakan untuk jaringan komunikasi data yang berupa hierarki atau tripula. Jadi, dasar hierarchical database ini berusaha menggambarkan realita dalam sebuah organisasi ke bentuk data-data komputer. Kemudian yang kedua, relational database adalah bentuk database yang paling fleksibel dan paling terbuka. Oleh karena itu, relational database digunakan pada lokal saja. Kemudian yang ketiga, network database. Dibuat karena jaringan komunikasi memiliki teknologi sehingga membutuhkan network database. Berikutnya adalah jenis software DBMS. Yang pertama adalah MySQL, yaitu banyak digunakan di perusahaan karena tersedia secara gratis, sehingga aplikasi ini cocok untuk bisnis-bisnis yang sedang berkembang. Kemudian yang kedua adalah Oracle, merupakan perangkat lunak DBMS yang bagus dan berbayar. Oracle ini memiliki beragam fitur yang dapat memenuhi tuntutan fleksibilitas perusahaan besar. Kemudian yang ketiga, Microsoft SQL Server, memiliki sistem pengamanan data yang baik dan memiliki fitur backup, recovery, dan rollback data. Namun hanya bisa berjalan pada sistem operasi Windows saja. Yang keempat, Firebird, sebagai sistem manajemen basis data yang relasional serta dapat bekerja pada sistem operasi Windows dan Linux. Kemudian adapun keunggulan software DBMS, yaitu yang pertama, meningkatkan persentase kesiapan data, yang kedua, mempercepat penyimpanan dan pengambilan data, yang ketiga, mempercepat dan mempermudah pemrosesan data, yang keempat, mengurangi penyimpanan data yang rangkap, kemudian yang kelima, data dapat dipakai oleh lebih banyak orang, yang keenam, mengatur integrasi sehingga data dapat diatur, 7, mempermudah pemrograman karena menjadi lebih fleksibel, yang kedelapan, keteraturan data membuat data bank lebih aman. Kemudian masuk ke dalam pembahasan yang kedua mengenai administrator database intelijensi buatan.
Yang pertama, administrator database. Adapun tugas administrator database diantaranya yaitu pertama, mencari keselarasan bila terjadinya konflik. Yang kedua, merawat fungsi, prosedur, dan standar database. Yang ketiga, mendefinisikan dan merawat isi data, memberitahu kepada pemakai tentang arti sebuah data. Yang keempat, membuat database tersedia dan siap pakai. Kemudian yang kelima, membantu pemakai dalam pemakaian database. Yang keenam, mengawasi operasi dan menganalisis hasil kerja. 7. Merawat integrasi data. 8. Meningkatkan efisiensi kerja operasional. Dan yang kesembilan, mencatat dan menyimpan peristiwa yang berhubungan dengan database. Kemudian yang kedua, intelijensi buatan. Intelijensi buatan merupakan suatu sistem yang berusaha mengajarkan komputer untuk berpikir. Dengan kata lain, komputer diprogram sehingga dapat bekerja seperti orang yang sedang berpikir. Nah, intelijensi buatan didasarkan pada prinsip teoretikal dan terapan yang menyangkut struktur data yang digunakan dalam representasi pengetahuan. Nah, adapun elemen dalam intelijensi buatan yaitu yang pertama, alat pembentuk, yaitu untuk membangun intelijensi buatan. Yang kedua, bank pengetahuan yang berisi pengetahuan dalam bentuk cuplikan fakta dan data. 3. Alat penganalisis, yaitu sebagai pengatur susunan pengetahuan yang disimpan di dalam bank pengetahuan. Yang keempat, alat interaksi dengan manusia, yaitu untuk menghasilkan laporan dan jawabannya. Sekianlah pemaparan materi pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.